Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syukron Ma'al Farawansa di Legal Talk. Ini merupakan studi komparasi dan penelitian normatif guna membahas isu-isu hukum terkini yang ramai diperbincangkan. Dan kali ini, saya akan membahas mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar di tengah COVID-19. Pandemi coronavirus atau COVID-19 sebenarnya sangat menarik untuk diperbincangkan, mengingat dampak yang diakibatkan dengan mewabahnya COVID-19 ini bukan hanya pada sektor kesehatan saja, melainkan juga sangat mempengaruhi stabilitas politik, hubungan bilateral antar negara, sosial masyarakat, bahkan hingga dapat menimbulkan gejolak pada pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Tentu ini bukanlah persoalan yang mudah untuk diselesaikan, karena dibutuhkan penanganan yang komprehensif dari berbagai aspek mulai dari pembatasan hingga penutupan akses bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian menjamin tersedianya bahan pokok untuk kebutuhan logistik masyarakat. Melakukan pengawasan ketat terhadap masyarakat yang terindikasi terjangkit virus, serta menjamin tercukupinya alat medis dan petugas medis kesehatan untuk menangani penyebaran virus ini. Salah satu yang menjadi sorotan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah mengenai ketahanan pangan. Pangan sejatinya merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan dalam hierarki kebutuhan manusia adalah salah satu kebutuhan yang paling dasar, sehingga pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi setiap orang. Itu sebabnya pemenuhan pangan di tengah pandemi COVID-19 ini haruslah menjadi sorotan dan perhatian khusus bagi pemerintah. Pasalnya, kemiskinan merupakan indikator utama dalam sumbangsihnya menjadi faktor tidak tercukupinya pangan dalam setiap rumah tangga. Bahkan isu ketahanan pangan sendiri merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional dan identik dengan ketahanan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. Masyarakat untuk hidup dapat sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan, serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebenarnya terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia, atau bisa disebut sebagai state responsibilities, sebagaimana terlihat dalam pasal 28I ayat 4 dan 5, yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini memaknai keduanya merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia yang salah satunya adalah pemenuhan pangan terhadap fakir miskin dan anak terlantar di tengah pandemi COVID-19 ini. Perhatian terhadap ketahanan pangan tidak hanya menjadi perhatian masyarakat lokal saja, melainkan juga masyarakat internasional. Semenjak diadakannya World Food Summit yang pertama oleh FAO atau Food and Agriculture Organization pada tahun 1974 dengan pernyataan penting adalah seluruh negara dan masyarakat dunia secara keseluruhan mengupayakan untuk menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi dalam satu waktu dekade. Dan FAO kembali menegaskan pada tahun 1996 yang menekankan bahwa pentingnya untuk mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang untuk melanjutkan upaya menghilangkan kelaparan di seluruh negara. Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunkan jumlah orang yang kekurangan gizi mencapai setengahnya. Ini merupakan salah satu tujuan yang sangat luar biasa yang diinisiasikan oleh World Food Summit dari FAO sendiri. Dan pernyataan terbaru oleh Food and Agriculture Organization ini bahwa dunia akan mengalami krisis pangan di akhir Agustus 2020. Ini merupakan suatu pernyataan yang begitu mengesankan di awal-awal tahun 2020 ini. Karena sebagai dampak penyebaran COVID-19 yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Oleh sebab itu, hal ini mendasari bahwa isu ketahanan pangan telah menjadi isu strategis, di mana ketahanan pangan ini sudah menjadi perbincangan lintas negara. Karena pangan adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia,
Dan menarik untuk melihat sejauh mana negara, dalam hal ini pemerintah, berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan 267 juta penduduk Indonesia, dan terkhususnya fakir miskin dan anak terlantar yang mana dilindungi dan diamankan oleh konstitusi negara kita. Mengingat Indonesia menganut paham sebagai negara kesejahteraan atau welfare state, itu berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas pelayanan umum atau public service yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah konsep jaminan sosial. Sejatinya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28H ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kemudian ada pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pelaksanaan kedua pasal tersebut dapat memenuhi amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Serta ada juga pasal 34 ayat 1 di mana menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal-pasal yang telah diuraikan tersebut merupakan landasan yang secara material menjadi alasan konstitusional di bidang jaminan sosial, yang menegaskan bahwa ini merupakan hak atau right dari setiap manusia atau setiap masyarakat Indonesia. Konsep ini sebenarnya diakomodasi dengan disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian pasal 14 ayat 2 berbunyi, penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Kemudian pasal 17 ayat 4 menyebutkan bahwa iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Nah, pemerintah sebenarnya dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 2 paket stimulus ekonomi yang bernilai lebih dari 405,1 triliun bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Di antaranya adalah kartu sembako dan keringanan pembayaran listrik. Kemudian dibarengi dengan program-program bantuan sosial untuk rakyat yang mencakup program Indonesia Pintar, program Jaminan Kesehatan Nasional, program Keluarga Harapan, dan Bansos Rastra atau bantuan pangan non-tunai. Ini merupakan kebijakan perluasan program bantuan sosial yang merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita harus memaknai bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sekarang, marilah kita menyikapi semua kebijakan pemerintah saat ini dengan satu adagium hukum dari Profesor Jimli Hasidiki, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga menjadi pertanyaan kita semua sebagai pemegang daulat rakyat adalah, apakah kebijakan pemerintah saat ini merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat?